Belakangan ini lagi rame pembahasan tentang katanya ibu-ibu itu kalau misalnya mau kelihatan awet muda dan bisa melakukan perawatan yang maksimal, itu harus punya budgetnya, harus punya uangnya. Nah, hari ini kita akan bahas itu karena menurut aku ada banyak cara supaya kita bisa merawat kulit walaupun mungkin minim waktu atau juga minim budget. Habis ini ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Hari ini aku nggak mau bahas soal perdebatan yang ada di luar sana karena itu emang ada rame ya yang diomongin gitu, ada plus dan minusnya. Kalau menurut aku sih ya kita cukup dengerin aja, terus pahami dan juga mungkin ambil mana yang memang cocok untuk kita. Jadi jangan terlalu dibikin pusing, jangan terlalu dibikin kayak marah gitu ya. Udah pokoknya urusin aja hidup kita sendiri. Tapi cuma ada satu sih yang pengen aku bilang di sini. Pokoknya semangat buat semua mama, ibu, bunda yang ada di luar sana. Kalian tuh semua hebat dengan segala perjuangan kalian, dengan segala keputusan kalian. Udah ngerawat keluarga kalian dengan baik. Pokoknya kalian the best. Nah, soal merawat keluarga, ini nggak cuma berlaku sama ibu-ibu aja ya. Mungkin juga ada teman-teman yang mungkin merawat orang tuanya, terus juga ada mungkin merawat ada orang yang memang harus perlu dirawat, sehingga nggak punya waktu yang cukup banyak untuk merawat diri atau juga memang nggak ada budgetnya. Dan itu semua nggak apa-apa banget. Kita semua punya prioritas kan dalam hidup. Jadi ya lakukan apa yang terbaik buat diri kalian dan juga keluarga. Nah, cuman di sini aku pengen share juga, mungkin teman-teman ada juga yang tetap pengen ngerawat diri gitu ya, walaupun dengan keterbatasan itu. Karena menurut aku merawat diri itu sebenarnya nggak harus yang susah, nggak harus yang mewah, nggak harus yang perlu waktu banyak, itu enggak. Karena ya sebenarnya ya merawat diri ya, sekedar mandi aja tuh udah cukup merawat diri kan. Cuman mungkin kalau misalnya kita ini sebagai wanita, atau juga mungkin pria di luar sana juga, ingin melakukan perawatan untuk wajah khususnya ya, karena di channel aku ngomongnya soal beauty. Itu bisa banget. Dan selain tubuh ya memang kita juga harus ngerawat wajah karena ya sama seperti tadi mandi, kita kan juga harus mandi setiap hari kan. Dan sedangkan wajah juga kita kan harus bersihkan, harus kita rawat, kasih pelembab dan sebagainya. Nah, cuman tadi kalau misalnya punya keterbatasan-keterbatasan itu, nah aku akan kasih tahu beberapa tips yang aku juga jalanin selama 3 tahun belakangan ini, karena jujur aja setelah punya anak itu waktu aku berkurang banget. Untuk sendiri aja kurang banget. Terus juga beberapa dana-dana alokasi budget tentunya juga berubah pesat gitu ya karena setelah punya anak. Makanya aku akan kasih tahu beberapa tipsnya. Yang pertama adalah cari waktu luang buat kalian untuk bisa merawat diri. Ini sebenarnya nggak perlu setiap hari sih. Kalau kayak aku tuh biasanya pada saat weekend. Aku biasanya melakukan weekly skincare rutin. Terus juga ya sekedar luluran gitu ya, atau ya pokoknya aku luangkan waktu buat aku sendiri. Yang kedua, nah ini masih related sama yang tadi, jadi adalah bagi tugas. Jadi kalau kayak aku memang punya support system dari suami gitu ya, untuk bantu aku khususnya di saat weekend, itu untuk ngurusin anak. Jadi biarkan dia yang ngurusin anak, aku mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang aku lakukan, sekaligus juga ya me time aku. Nah yang ketiga, soal penggunaan skincare. Aku ngerti banget skincare itu kita pakainya tuh butuh waktu kan. Kadang kelihatannya simple tapi ternyata lumayan ngabisin waktu juga. Nah buat aku juga ngeliat sikon. Misalnya di saat itu anak aku udah teriak-teriak mau tidur gitu ya. Dan aku harus ngelonin gitu ya. Ini khususnya untuk malam. Nah aku biasanya skip beberapa skincare yang memang gak terlalu perlu gitu ya. Jadi aku hanya menggunakan yang basic-basicnya aja. Jadi waktunya nggak juga kebuang banyak gitu ya. Aku selesai skincarean juga, lalu aku bisa ngurusin anak. Makanya sekarang aku tuh yang melakukan 10 step skincare itu tuh kayak udah nggak mungkin banget sih. Karena ya memang waktunya tuh udah ngebuang-buang waktu banget gitu. Jadi makanya aku pakai yang basic-basic aja. Basicnya apa aja sih? Biasanya cuma cleansing, terus juga moisturizing. Nah kalau misalnya di pagi hari, aku biasanya tetap pakai sunscreen. Nah yang keempat, nah biasanya aku juga cari produk-produk yang memang dia tuh udah penggunaannya bisa sekaligus. Ini salah satu contoh ya, aku pakai sunscreennya si Azarin itu, kadang nih biasanya kalau misalnya aku gak sempet pakai moisturizer gitu ya di pagi hari, jadi aku cuma cukup cuci muka aja, habis itu langsung pakai sunscreennya si Azarin gitu.
Kenapa? Karena selain dia juga mengandung SPF ya, dia tuh ternyata juga melembabkan kulit. Jadi pas aku pakai si produk itu, dia udah ada kandungan yang melembabkan. Jadi aku nggak perlu pakai toner lagi dulu, aku nggak perlu pakai moisturizer lagi dulu. Nah, aku udah cukup langsung pakai itu aja. Jadi dalam kasus-kasus tertentu nggak perlu strict gitu sih kalau menurut aku, ya disesuaikan aja sama gimana situasinya. Dan yang kelima, nah ini menurut aku ya, kalau memang semua hal yang tadi aku sebutin ternyata nggak bisa dilakuin, it's okay. Menurut aku kalian nggak usah yang kayak, aduh gimana ya, aku nggak sempet nih gini-gini, nggak usah yang terlalu dipikirin banget gitu sih. Karena ya pokoknya kita jalanin aja apa yang kita bisa, prioritasin dulu aja mana yang memang kita harus lakukan. Termasuk juga soal budget ya, aku juga nggak yang terlalu maksain sekarang nih ya, kan walaupun aku sebenarnya kan memang sering review tentang produk-produk kecantikan kayak gini gitu ya. Kalau dulu nih zaman aku masih single atau belum punya anak, mungkin ada produk baru aku beli gitu, aku coba bisa untuk di review. Atau ada produk yang menarik, aku bisa langsung beli banyak gitu ya. Dan kalau sekarang kan kondisinya itu udah memungkinkan. Kalau aku sih sekarang yang penting lebih mindful aja, apa produk yang aku pakai sekarang, yang ada itu aku pakai. Terus juga yang memang aku cocok gitu ya, dan juga yang produk aku cocok dari segi penggunaannya gitu, dan juga budgetnya. Nah itu aku biasanya repurchase lagi, aku nggak yang terlalu gila, pokoknya harus beli ini ya. Nggak sih, pokoknya kalau misalnya ada budgetnya ya boleh, tapi kalau enggak ya udah gitu, nggak perlu yang terlalu maksain banget. Terus juga misalnya sekarang aku udah nggak bisa ngelakuin perawatan-perawatan di klinik kecantikan, itu nggak apa-apa banget, karena ya aku banyak hal juga yang bisa aku lakukan sendiri gitu ya di rumah. Kayak sekarang aja nih ya, ya mungkin ini karena masa pandemi ya kemarin ini. Kadang aku gunting rambut sendiri gitu ya. Ada banyak hal yang aku suka coba sendiri juga gitu. Dengan modal ngeliat di YouTube ketika sharing-sharing dari orang lain juga. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakuin. Jadi nggak perlu berkecil hati soal itu. Terus ngomongin soal skin aging ya, ini yang juga kemarin dibahas juga. Menurut aku juga ini juga jangan terlalu gimana ya, jangan kita terlalu mikirnya pengen awet muda gitu ya. Pengen sih, pasti itu udah manusiawi banget ya. Karena mungkin juga di luar sana media atau juga dari campaign-campaign brand di luar sana kan yang menyuarakan anti-aging. Ini menurut aku jadi pembelajaran aku juga sih, karena jujur aja aku juga ngerasa kayak sekarang nih ya di umur segini, terus orang udah menyapanya tuh bukan kak lagi gitu, bukan mbak lagi gitu ya, tapi lebih ke ibu gitu, atau ada yang tante nih. Yang terbaru aku dipanggil tante sama tetangga aku di sini gitu. Itu aku agak sebenarnya juga awalnya agak shock sih, cuman ya memang kodratnya manusia itu makin lama kan semakin menua kan. Jadi it's okay. Yang penting kalau menurut aku sekarang, aku juga pelan-pelan belajar ya supaya menerima diriku bahwa memang menua it's okay gitu ya. Aku yang penting adalah gimana caranya aku menua tapi dengan lebih baik, lebih sehat gitu ya, lebih terawat. Kayaknya menurut aku tuh lebih penting sih, dengan juga cara-cara yang lebih alami gitu ya. Sesimpel kayak minum air putih. Karena jujur aja aku kadang suka iseng gitu ya, pengen minuman yang manis-manis atau yang apa gitu. Kayaknya ya sih kita harus banyak belajar sih. Aku juga akan belajar banyak banget. Mungkin di tahun ini nih sebagai resolusi bahwa it's okay to be older gitu ya. Karena ya memang kita setiap tahunnya kan juga memang bertambah tua gitu. Yang penting kita harus tetap bisa merawat diri dengan baik. Ya, kayaknya itu aja sih yang pengen aku sharing, dan aku pengen pengen diucapin aja sih di channel ini. Mungkin sebagai pembuka juga di tahun 2023 ini. Dan ya semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Dan ya paling itu aja sih yang aku bisa sharing hari ini. Mungkin ini tadi konsepnya lebih kayak ngobrol-ngobrol aja. Dan kalau misalnya teman-teman punya masukan atau saran, atau mungkin juga pengen ngobrolin soal ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita ngobrol bareng. Ini pokoknya stop perdebatan yang pokoknya nggak menguntungkan buat siapa-siapa. Yang penting kita menjadi lebih baik aja sih di setiap harinya. Ya paling dari aku itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena di setiap minggunya, hopefully di tahun 2023 ini aku bisa bikin video di setiap minggunya.
Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!